Assalamualaikum, masih bersama Pak Deku 29. Saya membaca di komentar video sebelumnya ya. Di komentar video sebelumnya itu ada satu ibu-ibu mungkin yang beliau mengeluh, Pak De, saya sudah bisa maju, tapi untuk yang lain-lain masih belum bisa. Saya sudah bisa jalan, tapi untuk yang lain masih belum bisa atau masih sedikit kaku. Tapi mau belajar lagi males karena instrukturnya keras, agak keras lah intinya ya. Jadi gini lor, tak sarankan khusus untuk pemula. Kalau mau belajar, cari instruktur yang santai, yang kalem, yang cara penjelasannya itu gampang diterima atau eh, walaupun penjelasannya itu bahasa campuran, misalkan pakai bahasa daerah nggak apa-apa, nggak harus bahasa Indonesia, tapi gampang diterima, enak, yang benar-benar sudah terpercaya. Atau kalau ada saudara, saudara pun juga harus saudara yang santai, yang enak gitu. Jadi nanti saat dijelaskan, saat diarahkan, ditunjukkan teorinya begini, prakteknya begini, itu enak, menerimanya gampang. Gitu loh, Lur. Kalau instrukturnya keras, pendampingnya keras, ya, ya namanya orang karena kan kesabarannya beda-beda. Mungkin ada yang karena ini apa diarahkan sekali dua kali belum bisa. Harusnya per gigi itu seperti ini. Dinaikkan dulu RPM-nya, terus injak pedal kopling penuh, pedal gasnya dilepas, baru upper gigi. Setelah upper gigi, angkat pedal koplingnya pelan, baru diinjak pedal gas. Jangan gasnya masih diinjak, koplingnya diinjak, terus upper gigi. Mungkin diarahkan seperti itu, tapi belum bisa. Namanya pemula, lur. Namanya pemula. Kan masih kaku, kaki-kaki juga masih kaku gitu loh. Belum bisa fleksibel untuk mainkan 3 pedal, itu wajar. Tapi kalau pendampingnya itu agak keras ya, jadi males yang diarahin, yang diajarin juga jadi nggak mood gitu. Yang enak, yang santai di tempat lapang ya, di lapangan gitu. Yang aman, tempat itu aman dari lalu lintas intinya, di tempat lapang. Terus jadi kalau di tempat lapang itu kan misalkan kita salah mengarahkan setir, itu kan masih ada ruang yang sangat besar, enggak terus terprosok gitu kan, enggak gitu. Tapi ya perlu kita pahami, perlu kita sadari untuk pemula karena tingkat kesabaran orang kan beda. Jadi harap maklum aja, jangan terus begitu dibentak sekali kita terus down, terus hilang mood, terus nggak mau belajar. Jangan, namanya pengen bisa dengan apa itu, dengan kita dibentak berarti kan kita memang diarahkan untuk betul, diarahkan untuk hal yang baik, yang seharusnya harus kita berpikir positif seperti itu aja. Tapi ya itu tadi, kembali ke masing-masing orang. Kadang pemula juga kalau moodnya lagi nggak bagus, sudah moodnya nggak bagus, diajarinya caranya agak keras kan, jadi langsung ngedon gitu. Kalau saya dulu enggak lor, kalau saya dulu belajar cuma sama temen. Pengalaman saya itu belajar sama temen, orangnya sudah sering ngumpul, sering ngobrol santai, jadi enak. Jadi diarahkan itu ya sambil guyon,
sambil guyon, tunjukkan ini, sudah just jalan gitu. Dan saya minta juga untuk pemula sesering mungkin nonton video tutorial dari apapun, dari YouTube kayak paling kan di YouTube sekarang banyak tutorial itu bisa dimanfaatkan untuk menambah wawasan. Jadi kalau pas kursus atau pas belajar ada pendamping, dijelaskan pendamping, oh ini sama dengan yang dari YouTube itu, oh ini caranya seperti ini, yang di YouTube itu ternyata sama, hanya penjelasannya yang sedikit berbeda, gitu aja sebenarnya. Jadi kalau ada dasar kayak gitu enak. Gitu loh Lor, jangan ini begitu dibentak, ini loh sudah dikasih tahu kayak gitu masih aja kayak gitu, digituin aja udah drop. Jangan, gimana mau cepet bisa kalau gitu aja sudah drop. Terus lagi tadi saya itu ada pendamping, ada instruktur, tapi instrukturnya bilang kalau saya itu tipe orang yang susah untuk belajar, untuk menerima pembelajaran. Kalau dijelasin ini itu saya susah untuk menerima. Tuh ada yang seperti itu juga ada, namanya bermacam-macam ya. Nah, kalau hal itu terjadi, kita sudah dicam seperti itu, kita sudah divonis seperti itu, tinggal diri kita sendiri sebagai pemula dengan semangat ingin bisa, semangat belajar, gimana caranya harus cepat bisa. Timbul semangat pada diri sendiri karena omongan seperti itu. Jadi kita anggap omongan itu bukan menghina kita, tapi kita anggap omongan itu sebagai motivasi untuk kita. Nah, itu yang pas. Ya, jangan mentang-mentang diomong kayak gitu, aduh, ini sudah lemes saya. Sudah dibilang kayak gitu, berarti saya orangnya agak ini. Jangan jadikan motivasi untuk itu. Kan sudah pernah diceritakan zaman dulu. Diomong apapun, kalau kita tekadnya kuat, semangatnya kuat, terus belajar, rajin belajar, itu pasti bisa. Batu aja, walaupun hanya ditetes, walaupun itu nggak dipukul sama batu, cuma ditetes, batu aja, walaupun nggak dipukul sama palu ya, nggak dipahat atau nggak diapapun, hanya dengan tetesan air aja bisa kalah batunya. Artinya kan seperti itu, kita harus terus mengasahnya. Kita timbul semangat untuk bisa. Saya harus bisa, saya harus sering belajar. Gitu loh, Lur. Semangatnya harus kuat. Jadi video kali ini hanya sekedar motivasi ya, Lur ya. Motivasi untuk Anda yang mungkin saat ini lagi ngedon, mungkin saat ini lagi hilang semangat untuk belajar. Kembali lagi ke hati Anda, kembali lagi ke tekad Anda, pengen bisa apa tidak. Kalau pengen bisa, buang rasa down itu, lawan rasa down itu dengan semangat. Tuh. Kalau ada yang dekat dengan daerah saya, misalkan ada penonton setia saya yang dekat ya, yang dekat, paling kalau sudah punya mobil dan belum bisa, pengen belajar, bisa saya bantu, bisa. Kalau saya longgar, kerjaan longgar, bisa. Apalagi kalau ada mobil sendiri malah lebih enak, langsung bisa menyesuaikan. Kadang-kadang kan pemula itu siapapun lah ya, walaupun sudah mahir, itu butuh penyesuaian dengan mobil yang baru yang belum pernah dipegang, Lur. Jadi kalau misalkan Anda pemula belum bisa nyopir tapi sudah punya mobil, itu akan lebih enak.
belajar dengan mobil sendiri. Penyesuaiannya nanti akan lebih cepat bisa mahir, lebih cepat bisa menguasai. Jadi suatu saat kalau misalkan ganti mobil, itu penyesuaian ke mobil yang baru lagi itu tidak lama. Artinya Anda sudah bisa mahir dengan mobil yang lama gitu. Sopir yang sudah mahir juga kayak gitu. Saya biasa pegang Sigra, saya biasa pegang Avanza, saya biasa pegang Innova. Terus saya lari ke Ras, saya lari ke Terios. Itu pasti butuh penyesuaian, tapi penyesuaiannya hanya sesaat. Enggak butuh waktu beberapa hari, enggak, hanya sesaat. Karena memang dasarnya sudah ada. Dasarnya sudah ada, sudah paten di mobil-mobil sebelumnya. Gitu. Jadi makanya saya sarankan kalau punya mobil sendiri pengen bisa belajar pakai mobil sendiri. Walaupun itu kursus, kalau bisa belajar pakai mobil sendiri. Biar kaki-kaki menyesuaikan, biar tahu karakter dari mobil yang akan kita bawa nanti seperti apa. Apalagi untuk karakter kopling, rem, dan gas kan pasti berbeda. Gitu loh. Jadi itu motivasi dari saya. Kalau memang ini bisa menjadi motivasi Anda, silahkan diambil ilmunya, silahkan digunakan ilmunya. Tidak ada pembelajaran khusus untuk video kali ini, karena saya sering baca komen-komen di video-video tutorial itu, keluhan-keluhan, makanya saya bikin video ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat terus agar cepat bisa pemula ya, agar cepat bisa, cepat mahir, cepat bisa paham situasi di jalan raya dengan berbagai macam pengguna jalan dan berbagai macam kendaraan yang akan bersama kita di jalan raya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan